Izinkan kami dari mimbar ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Supaya Bapak Ibu itu jadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Saya percaya itu ya. Berkat Tuhan itu bukan kebetulan menghampiri Bapak Ibu semua. Itu semua ada maksud ya. Supaya orang-orang di sekeliling kita merasakan berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini di ibadah Tahun Baru Imlek ini tema kita adalah Can everyone really be saved? Dapatkah semua orang sungguh diselamatkan? Is it possible for everyone to be saved? Apakah mungkin semua orang di dunia ini menerima keselamatan atau memperoleh keselamatan kekal? Kalau Bapak Ibu tanya sama saya jawab, ya. Saya pengen semua orang ya, tanpa terkecuali itu memperoleh atau menerima keselamatan dari Tuhan. Itu keinginan saya ya. Di dalam keberdosaan saya, di dalam keterbatasan saya melihat ya, orang-orang di dalam dunia ini, saya ingin Bapak Ibu, ingin semua orang itu diselamatkan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab itu jauh lebih penting daripada apa yang ingin hati saya ya, di dalam keterbatasan saya melihat dunia ini, saya ingin diselamatkan. Tapi apa yang kata Tuhan? Mari kita baca sama-sama di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Dan yang perikop selanjutnya adalah 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya mengundang kita membaca bersama-sama dari terjemahan yang paling baru. Saya sudah menyediakan bagi Bapak Ibu semua di slide yang ada. 2 bagian perikop ini kita akan baca bersama-sama sebagai dasar ya. Kita melihat apakah benar semua orang diselamatkan. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, 3 dan 4. Dan 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari boleh memperhatikan terjemahan paling baru yang ada di slide. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini menarik, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita lihat bagian selanjutnya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan, Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu saudara-saudari, apakah benar ya Tuhan menginginkan semua orang selamat seperti keinginan hati saya atau tidak ya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengajak kita untuk membawa Bapak Ibu Saudara ke dalam satu kisah ya, kepada pemilik kebun anggur. Sebagai seorang pemilik kebun anggur yang penuh kasih dan bijaksana, ya, pasti dia dengan teliti ya, merawat, memupuk, kemudian dia membersihkan ranting-ranting untuk supaya buah anggurnya atau kebun anggurnya itu bisa tumbuh dengan sehat dan baik. Kalau ada ranting yang tidak baik, yang bawa penyakit, yang kanker, sang pemilik kebun anggur kemudian akan membersihkannya dan membuang ranting-ranting itu dan membakarnya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kelihatan sang pemilik anggur ini jahat ya. Kalau dia membuang begitu saja. Tetapi yang dia lakukan itu adalah menyelamatkan setiap pohon atau kebun anggur itu dari penyakit yang terkontaminasi. Dia tidak jahat, tapi dia ingin supaya setiap kebun anggur itu berbuah lebat. Jadi dia tidak jahat, dia membersihkannya untuk supaya kebun anggur yang lain itu bisa tumbuh berlipat kali ganda. Kalau ada pencuri datang ya, di siang hari mencoba mengambil tanpa sepengetahuan dia, kemudian dia melihat, pasti dia marah dan menegur pencuri itu. Bahkan kalau perlu dia usir kebun pencuri itu keluar dari kebun anggurnya. Dan orang di luar melihat jahat. Pemilik anggur sangat jahat karena mengusir orang di siang hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali tanpa kita sadari kita juga seperti orang luar itu yang hanya melihat sebagian dari pekerjaan Tuhan. Kita hanya melihat kejadian kecil, tapi Tuhan melihat seluruh gambaran besar. Kita seperti orang luar yang menilai pemilik anggur itu jahat mengusir orang. Atau dia membersihkan ranting-ranting dan membuangnya. Padahal ranting-ranting adalah ranting-ranting yang penyakit yang dapat berkontaminasi, yang dapat mengotori atau merusak tumbuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita seperti orang luar yang melihat itu. Sehingga kita melihat Tuhan itu tampaknya begitu kasar, begitu tidak adil, begitu jahat ya. Ketika Tuhan membersihkan ya orang-orang yang bukan gembalaannya, bukan miliknya, Tuhan mengusir orang-orang yang bukan bagian dari gembalaannya. Kita dari luar hanya bisa melihat Tuhan jahat. Tuhan itu tidak adil ya. Karena kita melihat kejadian kecil. Kita terbatas. Kita manusia yang tidak bisa melihat seluruh gambaran dunia ini. Kita hanya melihat bagian yang bisa kita lihat. Dan kita mengatakan Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan terlambat, dan lain sebagainya. Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan itu seperti pemilik kebun anggur. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu mana ranting yang harus terus dia pelihara dan mana yang harus dibersihkan. Dan mana yang harus dipisahkan ya. Kemudian dibuang, dibakar. Untuk supaya kebun-kebun atau pohon-pohon yang lain atau buah-buah yang lain itu tetap berbuah, bertumbuh dan berlipat ganda. Dan Tuhan itu pasti akan melindungi ya kebunnya dari orang-orang yang mau berniat jahat, mencuri ya, mau membakar kebun anggurnya. Tuhan pasti akan bertindak melindungi dan melawan ya orang-orang yang berniat jahat. Sama seperti pemilik kebun anggur. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Tuhan Yesus sebagai pemilik anggur itu, pemilik kebun anggur itu sedang merawat kebunnya, apakah Bapak Ibu dan saya, kita semua termasuk ranting yang mana? Yang ia pelihara atau ranting yang justru ia pisahkan, dia bersihkan kemudian dia buang dan dibakar untuk supaya kebun yang lain tetap bertumbuh dan berbuah. Di manakah kita berada? Pertanyaan ini penting untuk kita melihat isi hati Tuhan yang sebenarnya. Tuhan ingin menyelamatkan mereka yang benar-benar miliknya. Sekali lagi, Tuhan hanya menyelamatkan atau melindungi mereka yang benar-benar milik kepunyaannya. Yang bukan, mohon maaf, dia bersihkan. Apalagi orang-orang itu mengkontaminasi ya, milik kepunyaannya, gembalaannya, biji matanya. Dia akan
singkirkan dan pisahkan. Karena itu kita akan melihat dari firman Tuhan yang sudah kita baca, ada 3 hal ya. Yang pertama, Tuhan itu pasti menepati janjinya. Ia tidak pernah lalai. Kalau dia bilang dia memelihara yang menjadi miliknya, maka yang bukan miliknya itu pasti dia akan pisahkan. Itu janjinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di dalam perikop yang kita baca, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa Ia tidak pernah lambat untuk menepati janjinya. Artinya dia tidak pernah gagal menepati apa yang dia janjikan. Ia tidak pernah berubah pikiran atau dia tidak pernah dipengaruhi oleh orang lain, apalagi makhluk ciptaannya, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang dia sudah tetapkan. Dia tidak dipengaruhi siapapun. Dia bertindak berdasarkan kasih-Nya. Dan mungkin kita sebagai manusia yang terbatas melihat Tuhan lambat. Tuhan kok lambat? Tuhan kok lama banget ya? Kapan terjadi janji itu? Kapan Tuhan merealisasikan janjimu di dalam Alkitab ini? Saudara, di bagian yang kita baca, itu dituliskan kepada orang-orang Kristen yang berada di diaspora, ya. Tidak hanya di Yerusalem, tetapi yang ada di seputaran wilayah Imperium Romawi. Nah, orang-orang seperti itu hidup bukan sebagai mayoritas, ya. Mereka minoritas. Mereka bahkan harus mengganti nama mereka supaya ya dapat berbaur dengan warga lokal. Petrus punya nama Yunani, Bapak Ibu. Kefas. Itu biasa ya. Orang Yahudi yang merantau pasti punya nama sesuai dengan di mana dia berada. Ya. Kalau dia di Eropa dia pakai nama Barat, kalau dia di daerah Timur Tengah dia pakai nama sesuai dengan di mana dia berada. Untuk apa? Ya selain mereka dapat membaur, supaya mereka dapat diterima di warga lokal. Nah, sudah minoriti secara etnis, kadang mereka juga, bukan kadang, dan mereka juga minoriti secara keyakinan, kepercayaan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, ada orang-orang yang mengolok-olok, ya. Orang-orang ini, orang-orang Kristen yang diaspora ini, mengolok-olok kalau Tuhan kalian itu tidak mau datang lagi. Udahlah begitu. Tidak ada itu penghukuman, tidak ada itu penghakiman. Kita semua itu hidup saja dengan apa yang kita mau. Ya gitu. Sudahlah. Nah, orang-orang ini ada di dalam kehidupan jemaat Kristen yang ada di diaspora. Nah, mereka mengganggu orang Kristen untuk supaya tidak percaya apa yang firman Tuhan sampaikan yang diajarkan oleh para rasul. Tapi firman Tuhan datang melalui Rasul Petrus sendiri ya, untuk menyampaikan. Jangan dengar itu pengolok-pengolok itu ya. Tuhan pasti menepati janjinya. Memang terlihat terlambat karena engkau adalah manusia terbatas yang melihat dari perspektifmu yang terbatas di dalam waktu. Tuhan itu di luar waktu, bahkan dia sudah ada di depan sana. Dia ada di masa kita, dia ada di masa lalu. Jadi dia tahu apa yang terjadi. Di pasal 2 ya, Petrus harus meyakinkan mereka, Tuhan itu pasti menghukum mereka. Coba lihat ya, kejadian-kejadian di masa lalu, air bah, Sodom dan Gomora, itu semua real terjadi. Kalau Tuhan bisa menghukum ya mereka dulu di masa lalu, maka Tuhan pasti bisa menghukum kita ya ketika dia datang kembali. Itu janji. Jadi Petrus harus mengingatkan mereka ya di pasal 2, kejadian-kejadian di masa lalu, di dalam sejarah dunia saat itu, bahwa air bah, Sodom Gomora itu fakta. Nah, kalau itu terjadi maka pasti terjadi penghukuman itu. Gak usah dengar pencomooh itu. Mereka itu pengejek-pengejek ya, yang suka hidup menurut hawa nafsunya. Saudara, karena diledek-ledekin saudara, hidup di tengah-tengah sebagai orang minoritas.
Mereka bilang, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap sama pada waktu dunia diciptakan. Mereka menyampaikan itu kepada orang-orang Kristen yang minoritas ini. Mana dunia tetap sama, gak bakal datang, gak usahlah terlalu serius percaya sama Tuhan, biasa-biasa aja. Nah, orang-orang ini yang Petrus ingin supaya jemaat jangan terpengaruh. Pengejek, pencemooh. Meskipun dia ada di sekitarmu, bahkan mungkin dia masuk di dalam gereja, ya beribadah tetapi ya setengah-setengah begitu. Bahkan gak percaya. Ya, karena mereka mengolok-olok ya. Mereka merasa bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada. Penghakiman itu enggak ada. Dan kehidupan kudus itu tidak perlu ya. Kalau sudah percaya Yesus ya sudah, hidup aja kembali seperti kehidupan lama gitu. Enggak. Tidak ya. Harus jaga kekudusan hidup ya. Selagi Tuhan belum menyatakan kehendaknya, selagi Tuhan belum datang ke dalam dunia, jaga kehidupanmu ya. Jangan tunggu dia datang. Jangan dengar mereka itu. Mereka berusaha membujuk kamu supaya hidupmu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Lambat itu menurut kita, waktu Tuhan tidak pernah lambat, dia tepat ya. Pada waktunya dia akan menyatakannya. Sekalipun kita pun sekarang sudah 2000 tahun lebih sejak firman Tuhan ini disampaikan, kita pun menantikan kedatangan Tuhan sama seperti mereka. Kapan datang ya? Sudah 2000 tahun lebih ya. Kalau ada orang datang ngolok-ngolok kita, siap-siap aja gitu. Enggak usah percaya. Mana sudah 2000 tahun lebih. Ya, sejak firman Tuhan disampaikan, mana Tuhan datang, kapan Tuhan datang, enggak usah percayalah. Itu tahyul dongeng, enggak usah. Saudara, itu kalau ini kejadian di gereja mula-mula, itu bisa terjadi pada kita di masa kini. Karena Tuhan belum datang. Orang bisa mengolok-olok keyakinan kita. Enggak usahlah percaya. Enggak akan bakalan datang, udah 2000 tahun. Tambah 2000 tahun lagi enggak akan datang. Tapi firman Tuhan sampaikan pasti datang. Waktunya kita tidak tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu meyakini perkataan Tuhan ya, yang ada di dalam Alkitab. Kita perlu berhati-hati dengan pengajar-pengajar yang seperti ini, yang mengecoh, mengganggu pertumbuhan iman jemaat. Dan Petrus sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan harus menegur dan harus menguatkan iman jemaat. Memang kita menderita, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan keyakinan kita karena ejekan atau olok-olokan orang-orang yang tidak percaya itu. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan ingin menyatakan bahwa kesabaran Tuhan adalah ruang bagi umatnya untuk kembali. Jadi kalau Tuhan sudah 2000 tahun setelah firman Tuhan disampaikan belum datang, dan kita nggak tahu kapan dia datang, bukan berarti kita hidup enak-enak ya. Justru itu adalah cara Tuhan untuk menantikan atau mengumpulkan umat pilihannya itu kembali. Setelah genap waktunya, maka dia datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia masih menantikan ya, orang-orang yang menjadi umat pilihannya itu. Kita tidak tahu siapa ya. Bisa orang yang ada di dalam gereja ini, bisa juga bukan orang di dalam gereja ini, kita nggak pernah tahu akhir hidup kita. Orang di luar pun kita nggak pernah tahu ya. Mungkin sekarang dia orang yang menghina kita, merendahkan kita, mungkin dia orang yang mengolok-olok kita, tapi kita tidak pernah tahu akhir ujung hidup orang itu ya. Suatu saat dia bisa berbalik kepada Tuhan. Jadi kita nggak tahu. Nah, dalam waktu yang kita nggak tahu itu dan Tuhan belum datang, maka itu adalah ruang bagi kita untuk kembali. Masih ada kesempatan untuk mendengarkan kabar baik. Masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kita dulu mungkin rajin ya, waktu muda ya, kita aktif dengan Tuhan. Kemudian ada periode waktu tertentu oleh karena kesibukan kita, ada pergumulan pribadi kita, pekerjaan kita kemudian hilang, bahkan gak ke gereja lagi. Ya, kalau Tuhan belum datang, waktu Tuhan belum datang di dalam hidup kita, dia datang kepada kita atau
Waktu kita habis dia kasih, ya kesempatan masih ada, kita berbalik kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu Tuhan di dalam hidup kita, belum Tuhan datang atau Tuhan belum cabut nyawa kita, maka kesempatan itu masih ada. Tuhan menantikan seperti Bapa menantikan anak bungsu pulang dari perantauan setelah memboroskan seluruh harta papanya. Dia tetap tunggu. Jadi kalau kita masih hidup, masih diberi kesempatan, kembali kepada Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu, Tuhan tidak minta waktu Bapak Ibu semuanya. Ya. Sekalipun Bapak Ibu atau saya pribadi ya, yang full time ini, full time ya, tapi belum tentu, tidak akan pernah sanggup ya memenuhi apa yang Tuhan sudah berikan. Sekalipun full time ya, full time tapi nggak bisa. Waktu Tuhan atau pengorbanan Tuhan jauh lebih besar dan berharga dari sekedar waktuku memberikan hidupku full time, persembahanku dan lain sebagainya. Tidak akan pernah sanggup ya, memenuhi pengorbanan Tuhan. Jadi kalau saya masih diberi kesempatan, Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan ya tidak selalu ya mudah ya. Tapi saya percaya, saya berani katakan dan Tuhan mengatakan bahwa melayani Tuhan akan ada sukacita ya, di dalam kehidupan kita. Dan itu janji firman Tuhan. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Itu bukan perkataan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang ketiga, keselamatan memang Tuhan berikan hanya untuk umat gembalaannya. Nah, ini yang penting bagi kita ya. Di bagian yang kita baca, seolah-olah untuk semua orang. Ya. Tuhan menghendaki semua orang itu diselamatkan. Enggak Bapak Ibu. Itu semua orang itu maksudnya semua jenis orang, bukan setiap individu. Kita mundur ke ayat 2, ya, saya bacakan bagi kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dia kasih koma. Tek. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Jadi tidak setiap individu. Baru kemudian dia lanjutkan, saya bacakan bagi kita penuh. Untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang ini adalah semua orang yang di ayat sebelumnya, di ayat 2. Untuk raja-raja, semua pembesar, semua jenis orang. Bukan setiap individu. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu menyelamatkan gembalaannya bukan semua individu, tapi gembalaannya artinya semua jenis orang. Baik itu orang merdeka, budak, orang Romawi, atau Gentiles ya, dan orang Yahudi yang memang umat gembalaannya. Jadi bukan setiap individu tetapi setiap jenis orang, baik itu raja-raja, pembesar, orang biasa, para budak, perempuan, laki-laki, semua akan diselamatkan Tuhan. Semua suku kaum bahasa akan diselamatkan Tuhan, tetapi bukan individu, setiap individu tidak. Setiap jenis orang, setiap suku kaum bangsa dan bahasa akan diselamatkan, tapi bukan setiap individu dari setiap bangsa. Bukan, itu dua hal berbeda. Setiap bangsa, bukan setiap individu dari setiap bangsa. Jadi itu yang ingin Tuhan nyatakan. Tuhan tidak pernah ya, menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan semua individu. Dia tahu mana milik kepunyaannya, dia akan selamatkan, dia lindungi, dan dia akan rawat dari mereka yang bukan gembalaan. Dia akan pisahkan, Bapak Ibu. Yesus sendiri ya menyampaikannya. Ia memilih umatnya, bukan kamu, aku yang memilih. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Itu sudah jelas Bapak Ibu.
Bukan aku yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih aku. Jadi kita nggak ada andil sama sekali. Semua yang diberikan Bapa kepadaku datang kepadaku. Jadi dia tahu ya gembalanya. Dan memang akan dipisahkan Bapak Ibu. Yesus mengenali dan memanggil miliknya. Aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikuti aku. Berarti ada domba yang tidak bisa mendengar. Tuli. Ya itu ya sudah, itu bukan dombaku. Kalau dombaku pasti dia mendengar suaraku. Ini sudah jelas, Tuhan memang tidak menyelamatkan setiap individu. Dan dia memisahkan miliknya dari yang bukan. Ia akan memisahkan mereka seorang demi seorang seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini domba, ini kambing. Ini punyaku, ini bukan. Aku tidak mengenal mereka, enyahlah dari hadapanku. Itu jelas. Firman Tuhan yang disampaikan Rasul Petrus, firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, itu sejalan dengan apa yang Yesus sampaikan. Tuhan memang tidak menyelamatkan setiap individu. Karena itu keselamatan adalah anugerah khusus untuk umat pilihan yang ditarik kepada Kristus. Keselamatan itu pasti bagi umat gembalaannya. Bukan bagi setiap individu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita kembali mengingat ilustrasi pemilik kebun anggur, di awal tadi jelas bahwa pemilik anggur tidak pernah akan bertindak sembarangan. Ia tahu, semua kita di sini, mana ranting yang perlu dirawat, dipelihara, dan mana ranting yang harus dibersihkan dan dipisahkan. Saya tidak tahu, tapi dia tahu siapa di antara kita ini yang benar-benar ranting yang dia harus pelihara, yang dia jaga, dia protect dari orang-orang yang bukan kepunyaannya. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita percaya kepada pemilik kebun anggur itu, Sang Gembala yang agung, Yesus Kristus, atau kita percaya kepada yang lain? Bisa uang, relasi, kuasa, jabatan, dan lain sebagainya. Silakan jawab di dalam hati kita masing-masing. Kita yang tahu ya, dan Tuhan tahu siapa kita, apakah kita bagian miliknya atau tidak. Dan waktu juala yang akan menentukannya. Apakah kita domba miliknya atau kita kambing yang harus dipisahkan dari gembalaannya. Mari kita satu di dalam doa.